Rupa-rupanya cara orang untuk menutup akhir tahun itu macam-macam, nggih. Ada yang bentuknya positif, ada yang bentuknya negatif. Alhamdulillah pelungguh sami semua menutup akhir tahun 2025 itu dengan hadir di majelis pengajian. Mudah-mudahan ini menandakan sebagai husnul khotimah tahun ini, ya. Mudah-mudahan menjadi awal, menjadi penutup ya, perjuangan-perjuangan kita semua di tahun 2002. Mudah-mudahan positif semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena bagaimanapun juga husnul khotimah dalam amal itu sangat dituntut. Bahkan itu menjadi barometer penutup. Al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi tolak ukur itu adalah penutupnya. Kalau penutupnya baik, ya walaupun awal-awalnya bolong, di tengahnya bolong, tapi penutupnya baik, itulah diharapkan husnul khotimah. Apalagi awalnya sudah baik, tengahnya baik, bahkan di akhir tahun 2025 Masya Allah ditutup dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita menggapai yang namanya husnul, ya Allah. Nah ini jadi alhamdulillah dengan kegiatan pengajian Jumat, Masya Allah kita bisa hadir untuk itu semua dalam rangka untuk ya mengawal tindak tanduk kita supaya tetap dalam kontrol, tetap dalam jalur yang positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya saya sedikit membahas di bulan Rajab. Tentunya masalah besar yang terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa daripada ibadah kita yang pokok, yaitu ibadah sholat. Ya, ini bulan sholat nih. Tapi sudah sekian lama kita mendapatkan bulan Rajab seperti apa kualitas daripada ibadah sholat. Akankah rapot sholat kita sudah naik kelas atau masih dengan nilai yang sama? Atau malah turun? Nauzubillah. Nah, jadi mari momen kesempatan daripada bulan Rajab kita mengintrospeksi ibadah khusus sholat kita. Ya, ibadah sholat perlu kita terus kaji dan kaji. Karena bagaimanapun juga amal-amal yang lain itu tidak menentukan. Ya, belum menjadi barometer penentu. Bagaimana tidak, Nabi kita Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Paling pertama yang akan menjadi tolak ukur hitungan di hari kiamat itu rapot tentang salat kita, ya. Rapot tentang salat kita. Idza saluhat, apabila rapot salat kita soleh, artinya lulus, ya, artinya benar. Saluhat sairu amali. Rapot-rapot yang lain rupanya ikut naik daun juga, terangkat nilainya, ya. Nah, coba yang bisa mengangkat mensyafaat ibadah-ibadah lain itu hanya satu kata, as-shalah, ya. Namun sebaliknya wa idza fasadatis shalah. Kalau salatnya bolong, apalagi korengan salatnya. Ada salat yang koreng ya? Iya. Koreng, bolong, koreng, apalagi udah ya virus dalam salat, maka fasadat sairu amali. Yang lainnya ikut korengan, ya, yang lain terlibat, menjalar dia ke amal-amal yang lain. Oleh karena itu di momen sejarah tentang salat ini mari untuk bisa tahu kita tentang salat, bisa naik kelas kita tentang salat, enggak tahu tameta le pengajian. Nih, meta tameta pengajian. Di tempat pengajian pasti ada saja kita dengar ya dari ahli-ahli ilmu mengingatkan kita tentang ibadah kita, ya, tentang ibadah kita. Sebab yang disebut di dalam kitab di sini diingatkan kita mengenai salat supaya jangan dianggap sepele, ya. Bahwa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan
bahwa wa anil Hasan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sariqatan. Maukah kalian saya umumkan, saya infokan kepada kalian orang yang paling jahat, ya, orang yang paling jahat dari orang-orang para pencuri-pencuri itu. Pencuri itu jahat, tapi ada penjahat yang lebih jahat dari pencuri. Ya Allah, bagus dengan nyolong, bagus dengan memaling, sudah tidak bagus. Tapi ada pencuri yang paling jahat, kelas kakap. Pencuri kelas kakap. Siapa dia itu? Ya Allah. Nah, siapa itu? Qalu man huwa ya Rasulullah. Siapa pencuri kelas kakap itu ya Rasulullah? Jawab Rasul, qala alladhi yasriqu min salatihi. Ya, itu orang yang sering mencuri apa? Tumakninah dalam sholatnya. Ya, orang yang sering sholat tanpa tumakninah, itulah pencuri kelas kakap. Saya kira berhari reba engkau dah sembahyang sampai ndek narak tumakninah nah. Nah itu pencuri kelas kakap itu. Ya Allah, ya. Masya Allah, pencuri kelas kakap dia dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paranda pencuri kelas kakap itu si korupsi. Si korupsi miliaran itu sudah terbiasa itu. Ternyata tidak. Pencuri kelas kakap, ya, korupsi kelas kakap itu adalah korupsi tentang tumakninah daripada kan dek gan rubah cara untuk sembahyang ke. Ya, dek man lempak rukukna wah taek. Dek man lempak sujudna wah taek. Dek man lempak protokolnya wah sujud. La ilaha illallah. Ya. Sampai viral tarawih 7 menit. Viral? Ya, tarawih 7 menit padahal 20. Sekedi apa-apa nuk lengi penggemarnya luwe. Ya Allah. Nah, angka penggemar pengajian Jumat ni ndik neman luwe lalu. Namun kita di Senin Pantai walaupun jelo Jumat luwe dengan liburan Nataru. Ya. Masya Allah, ya. Memang surga itu luwean dengan abot nih. Luwean dengan abot. Memang itulah surga. Huffatil jannatu bil makari. Ya, surga itu dikelepung, dikelilingi oleh hal-hal yang malas tegawi. Nih, malas. Ngaji malas, ibadah malas. Coba lamun tetokol, nyerut kopi, empuk tengeros-ros. Nini pitu jam dong meridapnya si sejam. Itu pengalaman ruanan itu. Ya, pengalaman ruanan. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada bulan Rajab. Mari kita membenahi sholat kita, nih, ya. Betul tembenahin sembahyang ta tentunya di majelis ilmu, majelis pengajian, ya. Luwe nengka itu tahu, mbembe tahu nengka dengan ngaji arak doang tersajikan di hadapan kita. Lagu, ya, marak si baru. Setiap kebagusan pasti tantangannya beli, nih. Balik tantangan. Selanjutnya kita mau cek apakah benar sholat kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan dulu pernah terjadi Rasul menyuruh orang sholat. Dari sejak awal sampai akhir terus dilihat sholatnya. Salat pertama sampai selesai, konslet wah salat dengan ini. Irji falam tusalli, tolak. Nek memang sembahyang ini. Ya, apa salah? Kumpulnya kurang. Malak tersoluk kedua kali sampai selesai. Irji falam tusalli, tolak.
Ulangin deman sembahyang. Sampai 3 kali tetap lilus dia. Irji falam tusalli. Sampai 3 kali. Coba. Masih nilai solatnya lilus alias tidak loh. Nah, di hadis ini Nabi menyampaikan ibadah solat yang sesuai dengan aturan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faqala ar-rajulu ma alauta falam adri ma ibta alayya min salati. Saya tidak tahu posisi mana engkau mencela solat saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempat konsletnya solat saya? Sampai 3 kali saya solat masih juga disuruh ngulang. Ya Allah. Apalagi tersolat dengan terberuk balik sampai tertua ngenu-ngenu diri. Ya Allah, berarti itu sembahyang. Ya Allah, ya. Pada ngaji yang enggak pada ngaji, ya. Pada rajinan rapat di majelis ilmu, antikna apa sih kira-kira salah, bau terpelombo, bau tak lurusan, ya. Ndak sampai wah terbodoh, belok ngaji wah nerangan ndara apa? Ndara ketertarikan kita. Nah, ini loh. Mana sadar diri dengan bodoh ampuk na milih ngaji tandana selamat wah. Tandana selamat. Lagu lamun wah bodoh benan dik na milih ngaji, dik na milih rapat di majelis ilmu, majelis ahli ilmu ja. Ya. Tandanya dengan non dik na milih selamat. Ya? Ya. Ya, jadi ini Nabi kita pernah bersabda ya, mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Siapa saja yang Allah inginkan orang itu jadi baik, ya. Satu jurusnya, satu pintunya, yufaqihu fid din. Dia akan diberikan paham dalam urusan agama. Mudah paham dalam urusan agama, tandana dengan no jadi dengan bagus. Tandana dengan no jadi dengan bagus. Paham ya dalam urusan agama. Apalagi urusan agama yang sangat fundamental, sangat mendasar dan sangat kuat itu adalah soal solat. Ya, ini urusan agama yang sangat menentukan malah. Bahkan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Nih, majelis ini kan pirat takadan kuat-kuat ini, ya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Sai bagus sembahyangna berarti kuatlah agama. Mun rapuh salatna rapuh tiang agama. Jadi tingkat agama seseorang itu dilihat kuat atau tidak kuatnya itu terlihat di dalam salatnya. Ya. Di ngaji di urusan sembahyang pada jamaah sekalian. Nah, jadi ini momen kita akan introspeksi lagi tentang ibadah solat kita berhubung bulan inilah bulan solat. Bulan apa? Wah, bulan Rajab. Ada peristiwa wah mulai sudah Isra Mi'raj itu. Di depan mulai Isra Mi'raj. Nah, coba Nabi SAW menjelaskan secara detail tentang solat ya. Untuk menjelaskan di mana titik-titik salah yang dilakukan oleh sahabat yang disuruh solat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahullah. Pertama, rupa-rupanya kita diajar supaya sholat itu sukses sampai ke finish. Titik akhir itu mulai dari hulu sampai ke hilir istilahnya. Lekan otaknya sampai naina. Nah, dari depan sampai ke belakang. Ya, harus sukses. Mundek naman sukses lekan julu, ngumbian pada sukses lek mudi. Pertama dalam segi wudu. Nah, tidak akan bisa dikategorikan sholat itu sempurna sampai ya, sampai apa? Yusbighul wudu. Jadi sukses wudunya. Ya. Coba, ya Allah pengajian tulab sanawiyah masalah wudu. Sanawiyah ya.
masih belajar tentang wudu ya dengan taharah dan lain sebagainya. Nah ini, jadi kena isi wudu deh. Biasa lamun musim dingin no celup-celup nang kena bisa muanan. Ya. Ayo muka di mana muka, tangan sampai mana siku ya. Boy sempurna. Itu permukaan awal daripada ibadah salat itu, ya. Harus wudunya sempurna. Setelah itu fayaghsilu wajhahu. Nah, malah hajarna itu wudu. Ngubiang konta wudu sih sesuai dengan aturan pertama fayaghsilu wajhah. Di lainnya dah konslet ya. Ya, dalam basuhan tangan saja gagal, percuma basuhan kaki, basuhan kepala. No, coba. Ya. Jadi nesah dulu le basuhan muka, baru nesah le basuhan tangan. Sah dulu basuhan tangan, baru nesah le basuhan kepala. Nah, nungkun. Terus. Ya. Nah, mirfak. Jadi nih, apa rana siku nih. Nah, siku ini tidak mungkin terkena dengan basuhan kecuali dilebihkan. La yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tidak wajib di atas siku ini lagu. Siku ini tidak akan bisa terbasuh kecuali harus terlebihangnya. Nah itu makanya lebih-lebih dari basuhan wudu itu nanti di akhirat dia akan mendapatkan tintar gurril muhajjalin. Nanti anggota-anggota wudunya itu lebihnya itu akan bercahaya. Mele sudah terang anggota wudu. Sini na bau kena si ai wudu no petang ya. Ya Allah, alangkah terhormatnya orang-orang yang bercahaya, nggih. Nah itu, alangkah ruginya orang-orang si petang. Petang dia tahu lauk daya. Nah, ya. Nah enggak kanak-kanak jodoh lekan wudu nah, ya. Wa yamsahu bi ra'sihi, baru na usap kepala, wa yaghsilu rijlaihi ilal ka'bain, sampai mata kaki. Muntah besok naik sampai mata kaki. Ringkali yang paling lalai kita dalam basuhan kaki itu basuhan tumat. Basuhan tumat. Makanya ada hadis yang mengancam wailul lil aqab. Neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air wudunya itu. Ya. No, enggak tumat nang ke osok ya, ara ya lipetan-lipetan tu le apa namanya? Le tumat tadi perlu kita gosok dia, namanya dalq ya. Le dalam ilmu fikih. Jadi kalau mana anggota-anggota tubuh kita yang sulit masuk ke ke anggota itu, maka caranya didalek, digosok dia. Nah, ya Allah, sang detil lang ko na ngajari itu di dalam ilmu fikih. Nah, wa yamsahu bi ra'si wa yaghsilu rijlaihi ilal ka'bayn thumma yukabbiru wa yuhammidu. Nah, ini baru kita mulai sembahyang, takbir. Allahu akbar. Takbir, lekan takbirnya, lalu tahmidnya, lalu baca Qur'annya. Si paling inti nu bacaan rukun yaitu Fatihah. Ya, bacaan Fatihah. Lalu itu kandas di dalam bacaan Fatihah. Lalu Bapak Maulana Syekh pengajian ajarnya itu langsung baca Fatihah. Ya. Ajarnya langsung di majelis pengajian coba nyebut waladdallin. Berkali ulang walau lain dengan lain aja tahu nawah amun si nengka jadi dia tahu ya sehingga aja le Bapak Maulana Syekh lain abrol aja langsung yang dengerang dirina tahu ajar baca Fatihah. Nah ini bagaimana Fatihah ini sukses naik kelas yang tadinya salah membaca huruf menjadi benar membaca huruf. Nah ini jadi ini Fatihah ini rukun pada jamaah sekalian. Lamun rukunna seda apa artinya sembahyang benar rukunna seda ya. Mana yang menjadi prioritas kita itu adalah hal-hal yang sangat inti yaitu berupa rukun-rukunnya. Lamun sunatnya aja perlu atau perhatian lagu tidak seperti perhatian kita kepada rukun. Nah ini. Kemudian berikutnya ya, fayadhu kaffaihi ala rukbatayhi wa yarka. Setelah kita baca Fatihah dan selesai ruku, paling tidak ruku itu kita taruh tangan kita di lutut ini muntaah bau kejangkau tangan kita di lutut itu sudah rukunya pas. Mendekati umana masih
pikangna ndek na pas rukukna. Mara ibarat pesawat take off itu. Ini yang kuna. Rukukna ndek na rata. Nganong kono otakna di atas, tombongna di bawah. Jadi ndak rata. Yang rukuk yang pas itu antara tombong bareng otakna pada rata dia. Itu namanya rukuk yang betul diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Kecuali si sakit keaing atau si wahtua atau si bongkok, neja harap maklum. Nengka menanungki lalu nyungsuk ya. Teri ya kaya dengan tua nih. Nah, angka ini si bajang-bajang sebelum tua siap-siap ya. Ya, coba sering-sering melihat bagaimana orang tua ya. Genten daita doang siaran tua. Mentuah tuh aja. Kurang. Ibadah kita tidak sempurna waktu kita muda. Tapi walaupun begitu, pahalanya sempurna. Sempurna. Itulah keistimewaan orang yang sudah pensiun. Ndek na begawian doang, mau ia tunjangan, nih. Mau ia gaji pensiun. Lagu dia ada pensiun sembahyang jana. Ya. Nara istilah pensiun dalam salat. Ya. Milih sudah pensiun? Saya milih pensiun sembahyang. Mau milih pensiun pihak dirina setengah 12 dulu. Alias joga, ya. Dengan si pensiun daripada salat itu arak telu si kanggo pensiun. Pertama, ya. Anis sabi hatta yablug. Anak kecil sampai dia balik. Pensiun mun masih becik ya kanggo yang dia sembahyang. Ya. Wa anil majnun hatta yufiq. Orang gila, pensiun dia sampai dia sembuh dari gilanya. Namun selama gila dia pensiun, wah. Ya, itu. Jadi kita ditemani pensiun, ya, enggak mau pensiun. Madama aqluhu sabita. Selama akal masih berfungsi, maka kewajiban salat itu tetap. Ya Allah. Ini si duit lalu itu para jamaah sekalian dalam salat ini tatkala kita sudah tua karena enggak punya generasi yang ngerti agama. Dara romo dengan tuakna, ya. Padahal tahu ya nguduang dengan tuakna, besok pandi dengan tuakna lagu dek nawah karena ndak ngerti akhirnya alurangna dengan tuakna tidak sembahyang. Nah ini para jamaah sekalian, pada misalkan kita dengan tuak nih, misalkan wah mandi laus diri nanti tahu, naimen yang diri nanti tahu, nih fungsi anak nanti tahu anaknya, angka pada sekolah anak di madrasah, nanti tahu angkuna ngape ita jemaah muntah tua. Nih. Nah, dendek na sampai alurang dengan tua sampai setahun dia nolak sembahyang. Alasannya wah tua, wah macam lah. Ya, padahal akalnya masih sehat. Nah, kalau standarisasi orang itu madamas aqluhu sabita. Selama akalnya masih berfungsi kewajiban sembahyang itu tetap. Ya, tetap dinara istilah gratis ya, tetap hukumnya wajib. Ya Allah. Nah, setelah itu hatta tatmainna, ruku sampai tumakninah. Apa arti tumakninah? Tenang sebentar. Tenang, misalnya teruku, tegak teruku, tenang sebentar, itulah namanya tumakninah. Ukuranna ente baca subhanallah ara wa tumakninah. Ya? Apa bacaan waktu teruku? Subhana rabbiyal azimi. No doang nata baca wah lebih dekat tumakninah itu. Neja Allahu Akbar. Di narabi bacaan apa-apa, ni mana-mana subhanallah ta baca wah harat tumakninah. Sebecat-becat gada sembahyang kan. Ya, mun ta baca subhanallah doang harat tumakninahna, apalagi sampai 3 kali dah baca subhanallah. Nah, ini. Jadi itu kita diajarkan hatta tatmainna, sampai kau tumakninah. Namun natalang tumakninah nan bolak ngalik sembahyang ulang. Ya Allah. Nah ini, rupa-rupanya sahabat yang sholat tadi itu tidak ada tumakninah. Ya, sehingga apa? Nabi mengajarkan ini loh titik salahmu. Sekek doang tumakninah telang milu telang selapuna. Apalagi banyak rukun-rukun sholat yang lainnya. Ya, pira rukun sembahyang para jemaah sekalian? Pira? 13. Ampun na konslet salah sekek doang lek tumakninah na tau ada konslet selapuna. Ya Allah, harus nabelo si ngaji sembahyang menang jangan cukup sekali mak Jumat. Lagu kah Jumat dah. Aji asyik selain ni, lagu si penting
mari di bulan Rajab ini perhatian kita, rapot kita mengenai sholat itu supaya meningkat nilainya. Nah, kemudian berikutnya hatta tatmain mafasalahu wa yastarqi tsumma yarfa'u ra'sahu wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Terus dibimbing setelah ruku, i'tidal. Ya. Nah, ini setelah i'tidal langsung ya. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah wa yastawi qa'iman. Ara dengan endah uras nikmat tegak berdiri, wah sujud dia. Kembali semula seperti berdiri semula, tegak, qaim namanya. Ya. Kecuali dengan bongkok, mana si baru dia tahu nganjang tegak menunjuk bongkok ya. Nah, cuma lagu si baru aja. Ya itu adalah salah satu min a'dzaris shalah. Uzur-uzur daripada salat. Nah itu. Kemudian berikutnya hatta yuqima sulbah wa yakhudhu kullu adwin ma akhadhu thumma yukabbiru fa yasjud. Nah, setelah itu baru kita sujud, ya. Fa yumkin wajhahu minal ardi hatta tatma'inna. Fa yumakkin. Jadi kepala kita ini, ya wajah kita lepas saja. Dendek jangkanya si umanta. Seringkali kita menjangka kepala kita ini supaya ndak, biarkan aja berat kepalanya seberat itu, biarkan dia dilepas saja di tempat sujud. Neja jangkalnya si umanta dendek takut apa rana? Takut make upnya sedan. Ya, masya Allah. Biarkan aja seberat apapun berat kepala kita lepas saja. Andai kata ente sujud di kasur, berat otaknya berbekas dia di kasur itu. Itulah sebenarnya sujud itu. Nejo tekan si umah nanti sekali. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tsumma yukabbiru fa yastawi qa'idan ala maq'adati wa yuqimu sulbah fa sapa salatahu hakada. Jadi lamun nang serkaat doang mun nang kuntam motokopi si rakaat kedua kan pada endah. Rakaat ketelu pada, si rakaat 4 pada. Mun pada fotokopina dari rakaat pertama sempurna, pada modelnya si kedua, ketelu, keempat, maka itulah namanya salat yang nantinya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya si berpengaruh sembahyang ini yang bisa mengontrol, mengendalikan kita dari berbuat keji dan mungkar. Coba bayangkan ini, Al-Qur'an tidak keliru. Yang menjadi kontrol kita dalam berbuat keji dan mungkar satu-satunya adalah salat. Terlalu banyak kita sholat namun ya perbuatan kotor masih merajalela. Perbuatan keji masih kita lakukan. Ada apa di balik sholat itu? Ya. Namun Allah sudah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah. Karena itu lewat kesempatan ini ya pada bareng-bareng merhati yang sembahyang para jemaah sekalian. Sembahyang ini tidak abal-abal, artinya tidak sepele, sampai kewajiban sholat tidak bisa diwakili oleh siapapun. Malaikat aja tidak bisa mewakili daripada penerimaan sholat. Langsung Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW itu berhadapan langsung. Biasa kalau lamun nebu tergenti tidak bisa diwakili, berarti itu perkaranya luar biasa. Mun masih mau tergenti-genti ya merasi standar biasa itu. Lamun perkara yang tidak bisa diwakili, berarti itu sangat-sangat luar biasa istimewanya. Nah oleh karena itu, ini sudah pelaksanaan ibadah salat. Terombok karang 5 menit nih. Sabar sudah? Terombok karang 5 menit. Nah, kita akan membahas tentang manfaat, faedah daripada salat. Apa fungsi daripada salat itu? Ya. Yang menjadi barometer, yang menjadi standar kita, ya. Ternyata disebutkan di sini, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mardatun lirabb tabaraka ta'ala. Kalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ada di salat. Ya. Mau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Sila. Beta ia dia sembahyang. Ya. Salat adalah dalam rangka untuk menarik ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga salat salah satu cara untuk mendapatkan hubbul malaikah, cintanya para malaikat. Ya, mau disayang sama malaikat enggak? Lakukan tidak menang tersayangin si setan. Demen doang, ya. Padahal Allah mengatakan innas syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguh setan itu musuh nyatamu.
dan jadikan dia musuh bebuyutanmu. Lagu kan tak demen doang bersahabat bareng setan, nemenin setan. Jangan biarkan setan itu terus menghantui kita, ya, meremot ngontrol kita setan itu. Lagu, ya, seperti tadi Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia musuhmu, jangan jadikan sahabatmu. Apalagi menjadikan setan itu kekasihmu. Ngombe ampun teparan kekasih setan atau sahabat setan. Di tempat-tempat maksiat itu berarti kita sudah terperangkap dalam jaring, ya, dalam apa? Kodongnya setan. Namun kita sedang berada dalam maksiat itu berarti kita sudah masuk dalam perangkapnya setan. Nah ini, ya, alhamdulillah lah. Sudah sebenarnya tuh tahu dapat kedek-kedek jalan Jumat atau akhir tahun lagu alhamdulillah ini tahu dah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk perangkap daripada syaitan. Alhamdulillah. Di samping itu juga salah satu fungsi daripada salat itu adalah barakatun fir rizki. Beleda ya rezeki anda berkah ke? Apa karena rezeki berkah? Berkah tuh. Ya. Arti rezeki berkat itu adalah rezeki yang bisa membawa kita kepada dekat dengan Allah. Luwek dengan sugih leguk sikina jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti rezekinya tidak berkah. Ya. Rezeki berkah itu adalah rezeki yang bisa merapatkan, mendekatkan diri kita lagi lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Salah satu keberkatan rezeki anda, kadun anda mendekatkan diri kepada Allah lewat bersedekah baru, ya. Alhamdulillah, gantang ngecor ya. Kantor pengurus apa namanya yayasan, ya. Jadi kantor yayasan jemaah molah itu deh. Senang itu. Selaku apa administrasi organisasi ada di sana. Deh, lancar. Lolos, lelaikan organisasi, namun kantor yayasan, ya, udah lengkap, alhamdulillah nih. Nah, salah satu rezeki berkah, bau itangolo separuh, ya, di jalan Allah Subhanahu. Ini akibat daripada solat, ya. Coba dengan sindikna sembahyang serap bersedekah, yang bersedekah sekat, ya. Nah, arak pun sekat, apalagi di nara. Nah ini. Masya Allah, berkah daripada salat itu rezekinya menjadi barakah. Nah ini. Warahatun lil abdan. Nah, namun dengan sembahyang, ya, insya Allah akan rileks, nyaman badannya, ya. Itu rahatun lil abdan. Sehat itu para jemaah sekalian, ya, sehat, ya. Rasulullah SAW saja apabila ditimpa masalah, ditimpa apa saja ujian, beliau menyelesaikannya lewat solatnya. Masya Allah. Wanita sedang susah tak minta penyelesaian di sepuntung rokok kadang-kadang. Mana-mana pusing sempat ya masih ngisap rokok. Ya. Allah, nah, lain-lain yang kondengan menyelesaikan masalah. Nah, jadi Rasul kalau ada masalah berat, beliau cepat menyelesaikannya di dalam salatnya. Ya Allah, ya. Warahatun lil abdan. Yang berikutnya juga banyak ini. Kita beta si poin-poin dulu nih. Ya. Wasirajun fi qabri. Salah satu faedah daripada solat itu adalah jadi lampu penerang di dalam kubur. Mele dah terang, mara terang istana lek kubur dah. Atau na petang. Ya Allah. Ini ibadah solat. Ibadah solat. Kadang-kadang dengan dalam kondisi tidak begitu mendesak, kadang-kadang sembahyang harus tergadaikan. Ara sekedarnya repot si begawian, sembahyangnya lolos. Ara dengan alasan sibuk, lolos. Bahkan yang sangat memprihatinkan, di nara alasannya sehat,
luang, longgar, darat sibuk, lolos sembahyangnya. Nah, ini juga parah banget nih. Ya. Nah, jangan sampai itu mengenai kita dan keluarga kita. Padahal yang anak jari lek balik nggih. Urusan salat ini adalah sangat mendasar ya dan sangat luar biasa. Nah, ini. Yang berikutnya adalah wa firasun tahta jambih. May an di dap tokol begelepak ini barang menara kasur. May an tokol da menara kasur atau tenggelepak ini yang nah, ya. May an tertindak menggelepak ini atau lek kasur empuk. Nah, rupa-rupanya sholat itu menjadi spring bed dah jemaah. Ayo. Jadi piros kita ya. Masya Allah. Nah ini, anyway, fungsi daripada sholat ya. Banyak fungsi daripada sholat. Bahkan, ya itu. Wa jawabun ma'mungkar wa nakir. Rupa-rupanya sholat yang akan menjawab persoalan mungkar nakir. Man rabbuka katanya. Wa man nabiyuka. Apa kata sholat datang? Nggak usah tanya dia, tanya aku aja katanya. Loh. Sholat yang tampil untuk siap menjawab pertanyaan mungkar dan ya Allah. Gampang dia sembahyangnya berarti sudah sendiri kan jawab mungkar nakir. Ya. Coba, ya Allah, hebat ya. Suasana alam kubur, pengaruh imbas daripada salat rupa-rupanya dia yang menjadi benteng kita untuk menjawab, merespon setiap pertanyaan. Ya. Masya Allah, enggak pada baju-baju. Takut di teman kita berhadapan bareng malaikat. Ya. Tapi alhamdulillah ada yang mewakili. Ada yang mewakili. Karang sekedi ini. Nah, wa mu'nisun fi qabrih ila yaumil qiyamah. Ia jadi pengodop-ngodop kita di dalam kubur sampai datang jelo kiamat. Ia ngibur kita. Ngombe-ngombe susah ta, ngombe-ngombe sepinta, menara ngibur kita aja. Betah kita. Betul deh. Nah ini susah kita, lagu arak ngibur kita, lupa kita susah ta. Ngombe-ngombe sepi na lagu arak ngibur kita, telang kesepian itu. Itulah fungsi daripada salat. Ya Allah. Ngombe suasana alam kubur sudah mencekam, sudah mengerikan. Lagu dengan sembahyang dia, ya nyaman. Dia di dalam kuburnya karena ada yang menemani yang menghibur selalu. Jadi, Masya Allah. Nah, masih waktu telu ya susah itu. Harap masih waktu telu. Ya Allah, piran tahu nak dengar aran waktu telu ni. Nabi saja dari begitu turun Isra Mi'rajna 5 waktu sudah diproklamirkan. Di nara Nabi memasukkan waktu telu. Nara istilah waktu telu banyakkan zaman Nabi suara waktu telu. Lagu nara aran waktu telu, waktu 5 doang nih. Ya, 5 salawatin katabahunallah. 5 salat yang dipardukan oleh Allah Subhanahu. Dara telu waktu ndak ada. Mbah genalaikan bait standar hukum nih. Mungkin karena keterbatasan ilmunya atau mungkin keterbatasan tahu ngaji atau salah tempatnya ngaji. Angka penuntut ilmu nu pada tahu-tahu milik guru tahu ngaji. Nih. Sebab inna hadzal ilma dinun. Sungguh ilmu itu adalah bagian dari agama. Inna hadzal ilma dinun. Sungguh ilmu itu adalah masuk dalam kategori agama. Oleh karena itu fanzuru amman ta'khudunakum. Pada kita betauda meta agama anda. Pada kita. Pada peta-peta, pada selidiki, pada teliti di mana kau mengambil agamamu. Ya munta berguru dengan ya siah agama anda. Munta berguru murjiah, ya murjiah agama anda. Munta berguru guru mu'tazilah agama anda. Nah, karena itu pandai-pandai memilih guru tahu ngaji. Ara lagu Bapak Malaseh itu
Obat berlagu. Pandai-pandai memilih. Ngurusah. Jujur ikhlas hati. Belajar bukan karena materi. Hanya semata-mata